Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga kita semua sehat selalu. Hari ini kita akan membuat suatu video pembelajaran, yaitu melalui workshop virtual whiteboard dan YouTube untuk online learning video. Oke, untuk virtual whiteboard dan YouTube online learning video ada 3 step produksi yang harus kita lalui ya, kita lakukan, yaitu yang pertama adalah praproduksi, kemudian produksi dan post produksi. Nah, praproduksi ini terdiri dari persiapan hardware, yaitu pen tablet atau mouse pen, mikrofon atau headset, kemudian ada mouse pointer. Yang kedua adalah persiapan software, yaitu terdiri dari yang paling utama ya Microsoft PowerPoint ya, karena kita akan membuat suatu video pembelajaran. Tapi kalau memang sudah tersedia dalam bentuk PDF ya tidak apa-apa, cuma biasanya lebih menarik kalau ditampilkan dalam bentuk PowerPoint. Kemudian yang kedua adalah screen recorder software. Yang ketiga adalah persiapan bahan ajar video online, yaitu terdiri dari materi yang akan kita ajarkan. Nah, ini persiapan hardware-nya ya Bapak Ibu sekalian ya. Nah, ini ada pen tablet atau mouse pen. Jadi bentuknya pen tablet itu seperti ini, dan mouse pen seperti ini. Nah, nanti memang ada banyak bentuknya ya, juga ada yang seperti ini, cuman tergantung merek yang Bapak Ibu kehendaki ya. Yang kedua adalah yang disiapkan adalah mikrofon atau headset. Nah, ini juga walaupun tidak ada mikrofon atau headset, kita juga bisa menggunakan audio dari laptop bawaan kita. Kemudian yang ketiga adalah mouse pointer. Nah, kenapa harus pakai mouse pointer? Karena kita ketika menggunakan pen tablet ini akan kesusahan kalau kita mengganti transform menjadi mengganti slide-nya. Jadi harus ada mouse pointer supaya bisa bergantian untuk mengganti slide-nya. Oke, seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, ini yang saya gunakan ini untuk mouse-nya. Ini pakai pen tablet. Nah, sedangkan untuk mengganti slide-nya ini supaya saya tidak bingung harus mengganti ini lagi, mengklik ini. Jadi saya harus menggunakan mouse pointer. Nah, seperti ini. Persiapan software terdiri dari Microsoft PowerPoint. Nah, yang kedua adalah screen recorder software. Ini Bapak Ibu bisa memilih. Jadi ada CamStudio, Camtasia, Screencast-O-Matic, Bandicam, Movavi, Active Presenter. Silakan dipilih sesuai dengan software yang dikehendaki masing-masing ya, yang menurut Bapak Ibu nyaman untuk mudah digunakan. Oke, kemudian persiapan bahan ajar. Nah, bahan ajar ini ada hard copy, terdiri dari materi tanpa ketik, yaitu buku, ensiklopedia, dan lain-lain sebagainya. Kemudian soft copy, materi yang berupa file. Jadi hard copy-nya nanti yang berupa buku, ensiklopedia, map, atau berupa gambar, itu nanti kita akan scan ya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini contohnya suatu bahan ajar yang dari buku ya. Yang dari buku. Nah, ini yang dari buku ini kalau di-scan kan bentuknya seperti ini ya Bapak Ibu ya. Jadi supaya mudah supaya bagus tampilannya. Nah, kita bisa supaya kelihatan seperti diketik ya. Kalau kita scan kan kadang buku itu kan miring ya, seperti ini tampilannya ya, dan ada backgroundnya seperti ini ya.
Nah, ini kita bisa pakai format, kemudian kita pilih color, kemudian kita pilih black and white. Nah, nanti akan tampil seperti ini. Tampil seperti kita mengetiknya ya. Nah, untuk meluruskan supaya nggak kelihatan miring, atau mungkin Bapak Ibu merasa ini kok miring-miring gini ya. Nah, ini kita bisa meluruskannya. Ini saya cuman hanya menampilkan saja ya. Nanti kalau Bapak Ibu sudah terbiasa, nanti sudah bisa, tadi tidak perlu lagi garis-garis ini. Jadi yang Bapak Ibu yang dilihat adalah tulisannya ya. Jadi jangan lihat yang garis yang figure ini ya. Nah, kita Nah, ini kalau kita lihat seperti ini kan tidak lurus ya, Bapak Ibu sekalian ya. Nah, ini tidak lurus. Nah, ini karena tidak lurus, kita bisa meluruskannya. Jadi kita bisa klik kanan, kemudian size and position, kemudian kita bisa pilih 3D rotation. Nah, yang dirotasi adalah picture-nya ya. Sebenarnya juga bisa ditata dengan seperti ini, tapi ini cuma mengecilkan dan membesarkan saja. Nah, kalau mau merotasi kan berarti dia inginnya dirotasi yang di sebelah sana ya. Kita coba rotasi 2 derajat tapi ke arah kiri ya. Jadi rotasinya menjadi 3, karena dia berputarnya 360, jadi pakai 358, atau kalau 1 derajat ya 359 ya. Nah, seperti ini. Nah, oke, sudah lurus ya Bapak Ibu sekalian. Nah, kita bisa copy di sini kalau mau menggantikan. Kalau merasa nggak masalah miring-miring gitu, ada yang nggak enak ya miring-miring, nah ya nggak apa-apa. Tapi kalau nyaman dengan yang miring tadi juga nggak apa-apa, kalau ingin meluruskan tadi dengan cara yang seperti itu tadi. Nah, kemudian jadi ini ini satu lagi ya. Ini kalau kita kecilkan dia emang mengikuti bentuk aslinya, cuman kalau kita lepas dia tetap akan lurus ya. Nah, tetap akan lurus. Oke, sudah. Kemudian nah, ini produksi. Jadi kalau ketika produksi, maksudnya untuk membuat video pembelajaran, pastikan hardware oke, software oke, bahan ajar juga oke, sehingga kita bisa memulai ya. Next, let's go. Oke. Jadi ini Bapak Ibu ya, sampel rataan. Nah, ini saya sudah mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita semua bisa hadir dalam kuliah online kali ini dengan materi sampel rataan, median, dan varians. Jadi yang pertama yang akan saya sampaikan adalah mengenai populasi. Populasi adalah keseluruhan objek atau subjek dengan karakteristik tertentu sebagai sumber data penelitian. Contohnya penderita COVID-19 di Indonesia, mahasiswa UM Surabaya, produksi pabrik X, pengguna HP di Surabaya, umur batu-batuan, tekanan udara di Surabaya, curah hujan di Jawa Timur, dan lain sebagainya. Sedangkan sampel adalah bagian dari populasi dengan karakteristik yang sama digunakan untuk penelitian dalam proses inferensi, yaitu untuk pengambilan keputusan. Sampel yang didapatkan atau yang diperoleh dari populasi itu harus benar-benar representatif atau mewakili dari populasinya. Nah, pemusatan dalam sampel ini ada 3, yaitu mean, median, dan modus yang biasa kita kenali ya, kita gunakan, yaitu tadi dari mean, median, dan modus. Nah, ini yang mean adalah jika x1, x2 sampai xn adalah nilai variabel random dari sampel berukuran n, maka mean sampel dinyatakan oleh statistik X bar sama dengan sigma xi per n. Biasanya kan bacanya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Oke.
Kemudian contoh, ini bisa dibaca, saya langsung saja. Jadi kalau kita selesaikan X bar adalah sama dengan sigma XI. Nah ini tadi sudah dipakai ini. XI dibagi dengan N. I nya jalan dari 1 sampai 9, sehingga X1 plus X2 plus X3 plus X9 sama dengan, dibagi 9 sama dengan 10 plus 40 plus 25 plus 25 dibagi 9. Nah ini jumlahnya 225 dibagi 9 adalah 25 ya. Jadi yang disumbangkan adalah 250.000 rata-ratanya ya, yang disumbangkan oleh mahasiswa. Oke. Nah ini kalau pakai software kita bisa buka SPSS-nya ya. Nah tadi kalau kita juga bisa mengetikkan langsung angka-angkanya. Jadi kalau tidak mau mengetikkan langsung juga kita bisa copy. Misalkan angkanya banyak ya, tidak 1, 2, dan 3, maksudnya sampai 9. Misalkan angkanya banyak, kita bisa mengakalinya menggunakan notepad ya. Oke, paste, kemudian edit, replace. Jadi replace koma ini nah ini, nah kita bisa copy replace koma sama spasinya tadi dengan tab ya. Ini istilahnya tab. Jadi kalau nanti ketika dimasukkan di Excel, nanti dia jadinya masuk per kolom ya. Replace all. Oke, replace all. Nah, ini kan ada 2 tab. Nah, nanti kita bisa replace juga, copy, kita taruh di sini. Jangan lupa ini berarti dia 2 tab juga, tapi kalau kita taruh di sini nanti dia juga akan langsung jadi 1 tab. Kemudian replace all. Nah ini kita bisa copy, kemudian ini sudah saya coba tadi ya. Nah kita bisa paste, karena kalau kita masukkan ke SPSS harus dalam bentuk vertikal, maka kita bisa copy. Nah kita bentuk seperti ini ya, kita copy lagi, kita masukkan ke SPSS, kita paste. Jangan lupa mengganti namanya supaya lebih kelihatan ya namanya apa. Ingat untuk nama tidak boleh ada spasi. Jadi kalau untuk mengakali spasinya kita bisa menggunakan underscore ya. Jadi uang sumbangan mahasiswa untuk pembelian APD, maksudnya seperti itu. Nah kita bisa analyze, kemudian deskriptif, statistik, deskriptif. Nah kita masukkan, ini sebenarnya hasilnya seperti ini ya, kita bisa masukkan seperti ini, option,
mana saja yang mau ditampilkan. Nah, oke. Nah, ini kita bisa copy. Nah, kita bisa copy tabelnya sesuai dengan formatnya atau dalam bentuk gambar. Nah, kalau dalam bentuk gambar seperti ini. Kalau mau diwarnai juga bisa. Jadi minnya 25 ya. Minnya 25. Kemudian jumlahnya 225. Kalau mau mewarnai, nah bisa pakai seperti ini. Kalau mau diwarnai, karena gambar. Oke, terima kasih. Itu sekilas tentang video pembelajaran. Post produksi terdiri dari editing video, yaitu mengedit video sesuai dengan keinginan kebutuhan. Kemudian yang kedua adalah upload video media pembelajaran daring melalui channel YouTube kita ya. Nah, editing ini meliputi misalkan Bapak Ibu ada yang dipotong, kemudian ada yang dibesarkan layarnya juga bisa. Nah, ini melalui proses editing. Setelah kita selesai memvideo screen recorder screen kita, recorder screen kita ya. Nah, ini upload ke channel YouTube kita. Nah, ini terima kasih banyak. Nanti kita akan lihat ya kalau selesainya bagaimana sampai ke proses upload ke YouTube. Jadi Bapak Ibu nanti kalau kita, jadi yang tadi kan sudah ada coret-coretannya ya seperti ini ya. Nah, ketika kita keluar dari slide-nya and show, itu pilih yang keep ya kalau ingin menyimpan tulisan-tulisan ini. Nah, nanti akan terkeep. Tapi kalau discard, tulisannya akan hilang ya. Tulisannya akan hilang. Nah, yang kedua, kalau kita dalam bentuk PDF, membuat PowerPoint kita dalam bentuk PDF, file, kemudian kita save as misalkan, kemudian kita pilih PDF. Nah, ini jangan lupa option. Nah, ini masukkan frame slide sama include hidden slide. Oke. Kemudian slide-nya maaf. Ini dalam bentuk handout ya, handoutnya kalau tidak dalam bentuk handout juga tidak apa-apa, misalkan dua-dua itu ya Bapak Ibu ya, dalam bentuk slide juga tidak apa-apa, nanti biar mahasiswa yang ngeprintnya sendiri. Nanti oke, kemudian save. Nah, bentuk PDF-nya akan seperti ini. Nah, coretannya juga akan ikut ya. Maaf, ini sebentar. Save as PDF. Karena saya ganti tadi ya slide ke ini, nanti dia berubah sendiri. Dicentang aja semuanya ya. Dan oke. Yes. Nah, akan tampil. Nah, ini coret-coretan tadi akan tetap ikut. Nah, kalau kita misalkan tidak diikutkan tadi yang pertama tadi saya
karena saya ganti bentuk slide ke handout tadi, dia jadi tidak tercentang ya Bapak Ibu sekalian. Nah ini kalau kita tidak centang ya, kemudian oke, saya kasih nama 1, save. Nah nanti dia tidak akan ikut coret-coretannya ya, tergantung kita mau mengikutkan coretan-coretan itu tadi atau tidak. Misalkan biar mahasiswa itu melihat YouTube, nggak hanya lihat slide-nya saja misalkan. Nah ini tanpa coretan ya. Oke, semoga bisa dipahami. Nah kalau untuk ke proses ke YouTube ya, kita harus buka channel YouTube kita, YouTube. Nah ini nanti kalau sudah ada channelnya, nanti channel Anda beranda, maaf, channel Anda YouTube Studio ya. Nah ini klik yang ini ya, upload video. Nah kita bisa drag file video kita langsung ke sini, atau bisa pilih file. Nah ini saya contohkan saja, saya pilih file dari video saya. Sebentar, harus cari dulu. Nah ini kemudian masuk ke static, misalkan video saya ya, kuliah online, open, pilih file. Nah kita bisa kasih namanya di sini, deskripsinya di sini, kemudian berikutnya. Nah ini sudah ada linknya. Tidak, jadi jangan ya, tapi pilih yang tidak ya. Berikutnya publik ya, pilih yang publik, publikasikan. Nah kita harus menunggu sampai selesai. Nah setelah selesai nanti ada linknya ya Bapak Ibu sekalian, nanti kita bisa mengcopy linknya ya ke mahasiswa ya.
atau dimasukkan ke LMS kita, Learning Management System di Universitas Muhammadiyah Surabaya, yang bisa kita sebut dengan e-learning ya. Oke, ini masih lama, nanti bisa dicoba sendiri. Semoga sukses membuat membuat video pembelajarannya dengan menggunakan virtual whiteboard-nya ya Bapak Ibu sekalian. Oke, sekian dari saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.